benar-benar bakal diekspor saat kalian kuliah di akuntansi, dan itu perlu kalian dalami. Karena kalau pas kemarin saya ngerjain akuntansi pemerintah itu saya gini, oh saya dulu pas SMK gak terlalu mendalami ya, saya tuh cuma berfokus ke akuntansi keuangan. Di akuntansi pemerintah saya ya wes lah bisa gitu. Tapi pas saya kuliah kok saya nggak mendalami itu. Ternyata pas di kuliahan itu kan di kuliahan beda dengan SMK ya, terutama di penilaian. Karena di penilaian itu nggak cuma di tugas aja, di keaktifan juga. Jadi keaktifan kalau kita jawab pas soal itu langsung dikeluarin dan kita langsung ngejawab itu beda. Terus yang saya sesali juga, saya pas waktu SMK saya itu nggak terlalu bisa speaking saya itu masih kurang lah. Sekarang pun juga masih tahap belajar ya, jadi mohon maaf kalau speaking saya masih di tahap terbata-bata karena saya lagi proses belajar. Saya mulai belajar speaking ini pas saya di semester kemarin, yaitu tahun 2025. Karena di semester awal tuh saya kayak masih malu-malu gitu, dan itu ternyata ngaruh ke nilai saya pas semester awal. Semester awal itu nilai saya ya aman lah gitu, tapi pas semester 2 sama 3 itu alhamdulillah naik drastis. Karena naik drastisnya itu karena saya tuh sering nanya, kayak dosen ngasih pertanyaan kayak spontan aja gitu. Dosen nanya ini, ya wes kamu jawab. Dosen itu gak cuma nilai dari jawabannya benar apa tidak, tapi kamu itu nanti kamu berani nggak gitu. Karena proses ngejawabnya itu pasti nggak kamu jawab ya wes udah. Tapi kalau dosen itu bakal ditanyain balik gitu, jawaban kamu kok bisa gini gitu. Mungkin dari saya itu. Selanjutnya dari Mbak Anissa. Oke, tadi dijelasin oleh Khalifah tentang explore akuntansi ya. Menurutku untuk kalian mata kuliah apapun silahkan maksimalin. Cekun karo masuk, cekun karo marek. Misal ada tugas kerjain dengan sebaik mungkin. Di sini siapa yang mau kuliah nanti? Belum kepikiran? Sama dulu ya. Kakak itu dulu bukan gak pernah sih, kayak gak mimpi untuk kuliah sebenarnya. Cuman ada rasanya kuliah. Gak kepikiran gitu kan ya, masuk SMK ini kan katanya kalau lulus langsung kerja. Makanya masuk SMK. Tapi lambat laun ternyata pas kelas 3 kakak itu termasuk salah satu siswa eligible. Jadi dengan rasa ingin gimana kalau aku coba, barangkali ini rezekiku. Ternyata pas dicoba benar. Pas waktu pengumuman kelulusan itu kebetulan kakak bareng Alifah ya Pak, waktu bulan puasa. Oh jangan ke situ dulu deh, ke jalur pendaftarannya. Dulu pas mau daftar kuliah, minta restu orang tua memang sebenarnya berat. Namun tapi tak kasih kepercayaan, ioman, minta restu terus menerus, lalu milih kampus yang sekiranya bisa dekat dengan keluarga, itu iming-imingnya. Milihlah UPN Veteran Jawa Timur. Terus milih pas waktu pengumuman, di waktu itu bulan puasa, rasanya itu antara bahagia dan sedih. Lebih banyak sedihnya sebenarnya, kok keterima gitu. Tapi bersyukur alhamdulillah ternyata memang udah takdirnya kuliah. Jadi buat teman-teman, karena buat teman-teman yang nantinya mau kuliah atau tidak, dimulai dari sekarang silahkan persiapkan saja. Karena tidak ada yang tahu kan nantinya kita akan kemana. Artinya mata kuliah, pelajaran-pelajaran semua silahkan lakukan dengan sebaik mungkin. Intinya apapun itulah, lakukan yang terbaik. Jangan cuma sekedar, tapi yang terbaik. Itu udah biasa yang dikasihkan BIFA biasanya dulu. Apalagi pas organisasi OSIS kalau ngadain kegiatan, kata BIFA, jangan korbede, tapi kalian maksimalin seperti itu. Lalu terkait
Oh iya, tadi kata Kak Alifah di kelas aktif. Sekarang memang dasarnya yang harus kita miliki itu skill komunikasi, skill ngomong, public speaking. Karena skill ini dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun akan digunakan. Entah kalian bertemu dengan orang baru, entah nanti dengan siapapun, pasti pertama-tama yang dilihat itu dari komunikasinya. Sepinter apapun kamu, sejago matematika apapun, sebisa apapun akuntansi, kalau misal kalian tidak jago public speaking, tidak bisa pandai mengkomunikasikan, mengekspresikan, itu dianggap minus karena komunikasi menurutku nomor satu. Lalu hal yang paling bikin aku nyesel, saya nyesel itu pas kuliah sekarang ialah sebelum milih jurusan itu tidak cari tahu dulu apa mata kuliah yang dipelajari. Jadi saranku buat adik-adik nanti ketika mau kuliah, silahkan siapkan dari sekarang dengan sebaik mungkin mau jurusan apa, impian kalian, lalu kepoin mata kuliahnya apa yang dipelajarin, biar kalian pas kuliah gak kaget. Dulu pas pemilihan jurusan gak pikir panjang, milihnya manajemen karena cita-citanya ingin jadi pengusaha tanpa melihat mata kuliahnya apa saja. Ternyata pas masuk kuliah ada mata kuliah yang menurutku susah dan jadinya kayak jadi beban seperti itu. Jadi saranku buat kalian, silahkan siapkan dari sekarang mau jurusan apa impiannya, mau akuntansi oke, terus manajemen yang berkaitan dengan akuntansi atau enggak, kalau di kampusku ada ekonomi pembangunan, kewirausahaan, administrasi publik, itu bisa jadi jurusan impian kalian. Silahkan persiapkan dari sekarang, kepoin dari sekarang, pokoknya mulai dari sekarang, dari SMK ini. Kalau misal disuruh mengulang, pengen rasanya kembali mengulang di masa-masa SMK. Kalau misal disuruh milih antara SMP, SD, MI, SMK, menurutku masa-masa paling bahagia, happy itu di SMK. Apalagi pas fase-fase kelas 3. Kayak fasenya tuh seru banget, terus umur udah di mau beranjak dewasa dan masih di bawah belasan juga. Terus eksplor diri, mengikuti kegiatan-kegiatan. Dulu juga aktif di organisasi OSIS, Pramuka. Pokoknya masa-masa SMK ini masa-masa terbaik kalian untuk berproses, mencoba hal-hal baru. Kalau misalnya kita nggak bisa, itulah alasannya. Karena nggak bisa, berarti kita harus mencoba. Kalau misal kalian dikasih tanggung jawab apapun itu, saranku silahkan terima. Jangan jadikan alasan nggak bisa itu untukmu melangkah. Ya karena kamu nggak bisa, kamu dikasih tanggung jawab itu biar apa? Biar kalian bisa belajar,